Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk sobat tani semua. Kali ini saya akan mengajak sobat tani untuk membuat kompos dari limbah-limbah pertanian maupun dari limbah-limbah rumah tangga dengan menggunakan aktivator Promi. Nah, kompos yang akan dibuat kali ini nantinya kita akan aplikasikan pada tanaman hias di rumah. Sobat tani, apa itu kompos? Kompos adalah merupakan salah satu jenis pupuk organik yang berasal dari penguraian atau dekomposisi bahan organik dengan menggunakan mikroorganisme atau aktivator yang aktif seperti yang kita akan gunakan saat ini adalah Promi. Promi merupakan aktivator pengomposan yang menggunakan mikroba unggul yang terpilih dari mikroba asli Indonesia yang telah diseleksi dan diuji oleh Pusat Penelitian Bioteknologi dan Bioindustri Indonesia. Promi dalam satu kemasan ini terbagi menjadi 3 bungkus lagi, yaitu ada Trichoderma harsianum DT38, T. pseudoponii DT39, ada Aspergillus sp dan Fungi pelapuk putih. Atau di bungkusannya ini masing-masing ada kode A, T, dan PL. Memang ada 3 bagian, jadi ada sebagai pelarut, ada sebagai pengendali, ada sebagai pengurai. Dengan menggunakan aktivator Promi ini, kita tidak memerlukan tambahan bahan-bahan lain dan tanpa pengadukan secara berkala, tidak seperti bahan aktivator lainnya. Jadi cukup kompos ditutup atau disungkup untuk mempertahankan suhu dan kelembapan agar proses pengomposan berjalan optimal dan cepat. Bapak Ibu Sobat Tani, sebelum kita membuat kompos yang skala rumah tangga ini, terlebih dahulu kita siapkan bahan-bahan dan alat seperti 1. Limbah rumah tangga atau limbah pertanian yang tersedia di sekitar kita. Misalnya akan kita gunakan kali ini yaitu limbah-limbah sayuran, serasa atau rumput-rumputan yang ada di sekitar rumah, sekam padi, kandang ayam, dan serbuk gergaji. Aktivatornya yaitu Promi, kemudian air, seterusnya yaitu alat-alat seperti plastik sampah untuk fermentasi nantinya, kemudian ember, kemudian parang untuk mencacar rumput-rumput atau bahan organik yang kasar, kemudian tali pengikat dan gunting. Berikutnya adalah tahapan pembuatan. Pertama, kita membuat larutan Promi dengan perbandingan 0,5 kg atau 1 bungkus Promi untuk setiap 1 sampai dengan 1,5 ton bahan. Tapi ini karena bahannya yang kita siapkan cuma 25 kg, jadi cukup gunakan Promi sekitar 1 sendok makan saja setiap bagian, yaitu ada 3 bagian tadi atau 3 bungkus ya. Kemudian yang kedua, masukkan Promi ke dalam bak atau ember yang berisikan air. Kemudian campurkan Promi sesuai dosis yang diperlukan sehingga bercampur merata. Ketiga, bahan-bahan yang telah disiapkan seperti rumput-rumputan sebaiknya dicaca terlebih dahulu. Keempat, rumput-rumputan yang telah dicaca dicampurkan dengan bahan-bahan lain seperti sekam, limbah-limbah rumah tangga, serbuk gergaji. Bahan tersebut semuanya dicampur secara merata.
sambil disiram atau diperciki dengan larutan promi yang telah tersedia. Usahakan semua bahan terkena dengan percikan larutan promi atau biarkan bahan dalam keadaan lembab. Kelima, masukkan ke dalam plastik setelah semua sudah diperciki dengan larutan promi atau wadah pengumpusan yang lain yang telah disiapkan, kemudian dipadatkan. Keenam, plastiknya bisa sampai penuh, tapi untuk memudahkan pemindahan, jadi yang saya gunakan kali ini saya bagi menjadi dua bagian atau dua plastik, kemudian dipadatkan dan diikat. Ketujuh, selanjutnya disimpan atau difermentasi di tempat yang aman. Kemudian sebaiknya ditutup dengan terpal atau alat-alat lainnya macam spanduk yang sudah terbuang, kemudian diberi pemberat untuk menjaga suhu kompos yang dibuat. Kemudian yang terakhir, komposnya dibiarkan selama 2-4 minggu. Jadi komposnya tidak perlu dibalik setiap minggu. Jadi kita biarkan saja sampai kurang lebih 1 bulan. Kemudian kita buka. Selanjutnya adalah pengamatan. Setelah diinkubasi atau difermentasi kurang lebih 1 bulan atau 3-4 minggu, buka plastiknya atau terpal penutup tadi dan lakukan pengamatan pembentukan bahan organik yang telah difermentasi. Kompos yang dipanen pastikan sudah cukup matang. Nah, bagaimana ciri kompos yang telah matang? Nah, pertama, berwarna coklat kehitam-hitaman. Yang kedua, lunak dan mudah dihancurkan. Ketiga, suhu tumpukan sudah mendekati suhu awal pengumpusan. Tidak berbau menyengat dan volume menyusut hingga kurang lebih setengahnya. Selanjutnya, apabila komposnya sudah dipanen, maka dapat diaplikasikan langsung pada tanaman yang ada di sekitar kita seperti tanaman hias. Ini sangat cocok digunakan untuk tanaman hias seperti bunga maupun tanaman sayur-sayuran lainnya. Selamat mencoba ya Sobat Tani dimanapun berada. Terima kasih.